Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang hayatun thayyibah atau hayatan thayyibatan. Kalau di depannya tun, maka belakangnya juga tun. Hayatun thayyibatun, hayatan thayyibatan. Bedanya kalau hayatun thayyibatun itu sebagai subjek. Kalau hayatan thayyibatan kedudukannya sebagai objek, jadi sama, hanya beda posisi. Hayat, al-hayat itu artinya hidup atau kehidupan, thayyibah artinya baik. Semua kita yang normal, apalagi yang mempunyai iman yang bagus, pasti ingin meraih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Tidak ada yang ingin mendapatkan kehidupan yang buruk, yang tidak baik. Semua itu, kecuali yang tidak normal. Allah menawarkan di dalam Al-Quran, setiap sesuatu yang akan kita peroleh itu ada jalannya, ada wasilahnya, ada thariqnya, ada jalan untuk menuju sesuatu yang baik itu, yaitu hayatan thayyibah. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97 itu Allah menyampaikan tentang corak warna bekal yang harus kita siapkan untuk meraih hayatan thayyibah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Man, siapa, amila yang berbuat, yang melakukan sholihan, perbuatan yang baik, perbuatan yang baik tapi menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut kita. Siapa yang melakukan suatu amalan yang baik, yang qualified, yang berkualitas, wa huwa mukmin, dan didasari dengan keimanan, dan dia seorang mukmin. Jadi siapa yang melakukan perbuatan baik yang didasari dengan keimanan, bukan hawa nafsu, bukan ikut-ikutan. Awalnya kita melakukan sesuatu itu karena ikut-ikutan dulu, tidak apa-apa. Ikut pengajian dulu, ikut-ikutan, dibiasakan dulu. Ini ada ceramah khusus tentang pembiasaan oleh Nabi. Ada. Kalau disampaikan sini lama. Kembali kepada topik surah An-Nahl 97, siapa yang beramal soleh wa huwa mukmin, dia itu beriman. Jadi amal soleh itu wajib didasari, difondasi dengan keimanan. Sholat harus dengan keimanan, ikut pengajian dengan keimanan. Itu kalau sudah naik. Yang dari awal karena ria tidak apa-apa dulu. Falanuhyiyannahu. Ini di sini ada taukid. Taukid itu atau takkid dalam bahasa Arab artinya sungguh. Lam di sini lam taukid. Nunnya juga
tasdid itu taukid juga. Jadi kalau diterjemah ini begini, maka sungguh dua kali kami akan menghidupkan dia, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Ini janji Allah ini. Inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Masa dijanjeni presiden percaya, gubernur wali kota percaya, Allah memberikan janji kepada kita tidak percaya. Ini kan dijanjikan pacar calon yang percaya 100%, dijanjikan Allah tidak percaya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami Allah akan menghidupkan orang yang beramal soleh yang didasari dengan keimanan itu dengan kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik. Kalau kita belajar tafsir, ya, saya kok senang tafsir yang modern ini. Saya sudah membaca tafsir Ibnu Katsir. Masing-masing pendapatnya Ali bin Abi Thalib, pendapatnya Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak dan yang lain-lain. Itu pendapatnya belum komprehensif. Komprehensif itu menyeluruh, belum. Tapi kalau ulama yang modern sekarang ini menyeluruh. Kata Ali bin Abi Thalib bahwa hayatan thayyibah itu artinya rezeki yang halal. Kata ini hayatan thayyibah itu artinya pikiran yang tenang. Jadi banyak macamnya. Kalau penafsir yang baru, ulama yang baru itu sebenarnya mengumpulkan dari 5 penafsir itu, semua dikumpulkan jadi satu. Ini yang modern, sehingga lengkap. Hayatan thayyibah. Ini hayatan thayyibah ini kalau dibahas sampai duhur panjang. Jadi saya kadang-kadang tidak bisa saya panjangkan, harus. Makanya saya tanya dulu tadi, minta berapa menit. Hayatan thayyibah menurut penafsir modern. Nah, itu tapi penafsir modern ini berdasarkan sahabat tadi itu dikumpulkan jadi satu. Yang pertama, ini tidak ada ya di penafsir yang lama Ibnu Abbas ini tidak ada ya. Ini yang menafsir yang pertama ini adalah penafsir modern. Jangan diam ya. Penafsir modern mungkin ada yang memang jelek ya, tapi ada yang baik. Yang namanya hayatan thayyibah menurut penafsir modern ini, yang di Ibnu Katsir itu tidak ada. Di tafsir Ibnu Katsir itu saya punya, baik yang berulang maupun yang terjemahan itu punya. Saya termasuk kolektor kitab. Menurut penafsir ulama modern ini paling tidak ada 4 ciri dari hayatan thayyibah. Yang pertama, orang yang akan meraih hayatan thayyibah itu harus siap hidup bertauhid. Tauhid itu dari bahasa Arab wahada yuwahidu tauhid, tauhidan wa huwa muwahhidun. Itu perlu belajar bahasa Arab. Muwahhidun, muwahhidin sama artinya orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Agama lain tidak ada yang mengesahkan Allah. Hanya Islam yang mengesahkan Allah. Makanya Islam ini adalah dinut tauhid, agama yang mengajarkan ketauhidan, pengesahan Allah yang original. Bukan 3 jadi 1, 1 3, enggak. Di Islam 1 sama dengan 1. Jadi jangan menjadi 1. Tauhid. Jadi kalau ingin meraih
Kalau ingin meraih kehidupan hayatan thayyibah, harus siap mewajibkan dirinya untuk hidup secara tauhid. Karena 25 nabi dan rasul dulu itu tidak nyuruh sholat, masih tauhid dulu. Nabi Muhammad juga begitu. 13 tahun itu dakwahnya hanya mengajak mengesahkan Allah, beribadah kepada Allah. Masih belum sholatnya, ininya masih belum. Nah, begitu pentingnya tauhid itu di dalam Al-Quran, surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 82. Ini bahayanya orang yang bermain-main dengan syirik. Sudah tua, umur 60 ke atas, baik 40 ke atas, itu sudah mulai sedikit-sedikit jauhi kesyirikan. Nah, kita ini sudah beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampurkan, bukan nasi campur, bukan es campur ya. Tidak dicampuri bidzulmin, asyirku. Zulmin itu zalim, tapi tafsiran di Jalalain tafsiran itu namanya asyirku, syirik. Bukan kezaliman biasa, tapi syirik. Siapa yang beriman kemudian tidak syirik, tidak dicampuri dengan kesyirikan asli, ini walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu, mereka itu wajib mendapatkan amnu. Amnu itu keamanan, aman di dunia, aman di akhirat. Jadi tidak masuk neraka, di kuburan tidak disiksa. Caranya apa? Mulai sekarang kita berusaha menjadi orang OAS, orang anti syirik, atau Muslim anti syirik. Itu kalau ingin aman. Jadi kalau bermain-main sakit sedikit, pergi ke dukun palsu, kecuali kalau pakai ruqyah. Ruqyahnya pun juga harus sesuai dengan syariat syar'iyyah, bukan ruqyah baca macam-macam tapi tidak sesuai dengan sunnah. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu, mereka itu termasuk orang yang aman. Kita ingin aman apa enggak di akhirat nanti? Di dunia aman, di akhirat aman. Itu orang yang ingin mendapatkan hayatan thayyibah itu harus jauhi syirik. Ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ihtada yahtadi, mendapatkan hidayah. Muhtadun atau muhtadi. Jadi orang yang hidupnya bertauhid, menjauhi syirik, satu aman, yang kedua mendapatkan hidayah dari Allah. Kalau masing-masing di rumahnya masih ada jimat, mau keluar rumah pakai jimat, pakai susuk supaya cantik, ya aku di sini di situ dapat jodoh. Akhirnya ada yang nawarkan, ini ada susuk, kelihatan cantik dapat. Kebetulan kena cobaan, begitu pakai susuk langsung ada yang lama. Itu bahaya itu. Ternyata benar, itu cobaan itu. Kalau saya lebih baik tidak dapat jodoh daripada dapat jodoh karena syirik.
tidak barokah. Ya, supaya aman, jauhi syirik. Oh, banyak macam-macamnya syirik. Suatu saat perlu ada ceramah khusus pembahasan komprehensif tentang syirik. Perlu itu. Jangan hanya Amerika ini kurang enggak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Yang ada yang ada di sekitar kita aja. Terus itu yang pertama. Yang pertama saja setengah jam. Yang pertama, kalau ingin hidup meraih meraih hayatan thayyibah, hidupnya harus anti syirik. Yang kedua, agar kita bisa meraih kehidupan yang bahagia, maka kita harus mencari rizki yang halalan thayyibah, yang halal dan baik. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah 168 268 168, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma, makanlah, kulu mimma. Ini makan termasuk minum di dalamnya ya. Kalau makan tidak ada minumnya. Kulu ya, mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, yang halal dan baik. Halal itu ya tidak haram, baik itu bergizi, bermanfaat untuk tubuh. Seperti contoh mangga, bagi orang yang diabetes itu halal mangga itu, tapi tidak thayyibah, tidak baik. Jadi ada yang halal tapi tidak baik, karena tidak baik untuk kesehatan. Ya. Bapak Ibu bilang es itu tidak thayyibah, tapi begitu sembuh nanti thayyibah. Jadi itu makanya haram itu ada dua. Ini jarang disampaikan. Ada haram zati, haram yang sungguhan memang seperti babi. Ada haram arobi, dampak. Ini Coca-Cola ini haram arobi bagi orang yang kena diabetes. Itu kalau haramnya kecil makro, kalau haramnya besar itu haram sudah, kalau dampak buruknya itu. Jadi halal thayyibah, halal dan baik. Jadi mulai sekarang cari rezeki itu yang jangan dari judi online, judol ya. Banyak yang kena judol, Probolinggo ini kena judol, kasihan ya. Sampai punya hutang. Ini ada yang kena judol ya, kasihan ya. Santri kiai di suatu tempat, kiai umurnya masih umur 24-an itu, tapi karena pinter agamanya dari pondok dijadikan kiai, ngajarin nanti. Kena judol. Hutangnya itu 200 juta. Kepada murid-muridnya kan nabung tidak bisa dikembalikan. Akhirnya sekarang jadi nelayan. Sudah rusak namanya, sudah tidak jadi kiai lagi gara-gara judi online. Makanya harus diberantas. Menurut saya hukum gantung itu. Kalau saya presiden seperti Prabowo nggak macam-macam itu. Yang bagian itu, yang otaknya itu harus dihukum gantung. Soalnya banyak yang jadi korban. Nah, hidup dengan halalan thayyibah, hidup yang dengan sumber rezeki yang halal dan baik. Bu, apa bahayanya kalau
kita senang makanan yang haram-haram, utang tak bayar, ya itu haram itu. Nipu orang ini macam-macam ini ya, jual istri, jual anak, macam-macam ya. Ada hadis Nabi di dalam kitab Al-Kabair, ada kitab Al-Kabair saya punya. Begini hadisnya gitu. Man nabata lahmu minas subti, siapa yang tumbuh dari, ya tumbuh itu ya berdaging-daging dan berdarah-darah, minas subti dari barang haram, dari barang yang haram, fannaru aulabi, maka pantas dirinya itu dibakar di neraka. Makanya mulai sekarang ini supaya kita tidak dibakar di neraka, jauhi barang yang haram. Lalu pertanyaannya, Pak, saya masih muda Pak, makan yang haram-haram Pak. Dapat seminggu baru sadar saya Pak. Tapi sudah bertahun-tahun saya makan yang haram. Bagaimana caranya menghilangkan barang yang haram yang sudah jadi daging dan darah itu? Bagaimana Bu? Sudah kacung, baru sadar seminggu. Karena ada ceramah tentang yang haram, leren. Bagaimana? Apa pakai ursus supaya hilang? Nggak usah repot dalam Islam. Walaupun 60 tahun makan makanan yang haram, berbuat syirik 60 tahun, kalau bertaubat, taubatan nasuha hilang. Jadi tidak usah begitu baik dulu kan haram, suaminya bekerja yang haram ini, kemudian langsung bertaubat pada Allah. Taubatnya apa? Berhenti makan yang haram itu, menyesal dan mulai cari pekerjaan yang halal. Itu. Jadi tidak usah harus disilet dagingnya, tidak perlu. Dalam Islam itu gampang sekali. Tidak, kalau punya ilmunya gampang, tidak rumit-rumit, tidak perlu bunuh diri. Nah, halalan thayyibah. Yang terakhir, yang ketiga saja, yang akan datang dilanjutkan lagi. Nanti serba-serbi dengan ibadah ini. Yang ketiga, kalau ingin meraih ciri-cirinya orang yang untuk mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, orangnya itu adalah jauh dari stres, jauh dari kegelisahan. Kalau orang gelisah, sulit sholat khusyuk, sulit mendidik anak, sulit hidup yang baik karena stres, gelisah. Maka supaya enggak gelisah apa Bu? Jadilah waliullah. Bu, ibu mau jadi waliullah? Enggak mau ya? Itu bahaya kalau enggak mau. Pak, ketinggian enggak mau. Bapak-bapak mau ini, adik-adik mau jadi waliullah? Hah? Soalnya apa? Kesan waliullah itu apabila bisa ngilang. Haji tidak usah naik pesawat nyampe di sana, bisa jadi 4, rezeki langsung. Itu hoak. Memang karomah itu ada yang namanya mukjizat Nabi, ada karomah. Karomah itu tidak dipelajari dan berpengaruh positif karomah. Umpamanya suatu saat duduk ya, saya pernah dapat karomah, saya sampaikan satu saja ya. Jadi jangan takut jadi waliullah. Karomahnya begini, suatu saat saya duduk ini, kok harus saya bepergian keluar, dan saya tidak tahu perginya kemana, pokoknya saya harus pergi. Pada waktu itu saya naik sepeda ontel, jalan-jalan ke arahnya pun saya tanpa tujuan.
liburan, naik sepeda cangkring terus mau menuju Masjid Taqwa. Nah, Masjid Taqwa Kebun Sari. Nah, sampai di Pertelon di situ ada kuburan. Tahu-tahu ibu saya yang dari situ Bondo naik beca sendirian. Itu mau ke rumah saya di Asabri, padahal saya sudah pindah ke Kanigaran. Andai kata tidak ketemu saya, mungkin sulit karena tetangga pun juga tidak ada yang tahu rumah saya, kontrakan saya yang baru, tidak ada yang tahu. Jadi begitu saya ke agak utara ini di sini ini kuburan, ini ada beca. Ibu saya ini langsung saya hantar. Ini contoh tanpa kan itu namanya ilham. Bapak-bapak punya itu insting ilham. Saya banyak seperti itu. Mau dicuri sepeda motor, mau dicuri ya. Mau dicuri. Ada 2 orang mau mencuri sepeda motor saya. Oh, tidak enak saya. Langsung saya dekati sepeda motor saya. Kemudian yang 2 orang yang sudah siap mencuri ini pakai kabel ini, kemudian sepeda motornya tidak ada nomornya. Itu saya awasi, saya dekati gini, tahu orang-orang 2 orang itu kemudian menyingkir, langsung hilang. Jadi 2 orang, kalau 1 orang tidak mencuri. Saya tadi lewat malam, ini sepi sekali lewat sini. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Sepi, berdoa. Tidak ada orang. Begini, umpamanya di tengah jalan ini ya. Ya, tapi untuk meten-metennya saya bawa pisau saja. Madura, bawa pisau juga. Selain doa bawa pisau juga. Hanya jaga-jaga. Tapi alhamdulillah, orang Madura ini biasanya bawa sedikit-sedikit. Tapi berdoa. Jadi memang saya maunya lewat jalan raya ya, lewat sini sudah. Bismillah, ditawakkaltu ala Allah, sudah doa-doa saya akan siap dengan doa. Nah, apa? Ilhamnya dapat ilham. Semua ibu-ibu ini dapat ilham. Terutama ilham itu tinggi karena cinta. Karena cinta. Anak saya mau tabrakan itu, tapi terjadi. Jadi anak saya yang kepala sekolah semia itu ditabrak. Saya sudah beritahu jangan pulang malam ini. Enggak Pak, besok saya harus menyelesaikan skripsi saya ini. Malam jam 9 pulang ke Jember. Tapi ya karena memaksa ya sudah. Tapi sebelum terjadi itu saya saya naik sepeda mau beli sesuatu kok ada perasaan tidak enak. Saya berdoa, ya Allah selamatkanlah. Bahasa Indonesia saja. Tidak bisa pada ya Allah selamatkanlah anak saya dalam perjalanan. Ya Allah birahmatika ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayyu ya Qayyum. Bapak tahu istighosahnya Nabi. Nabi istighosahnya begini. Itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada, kitab Al-Imam Nawawi ada. Begini istighosahnya. Kalau ibu berdoa ingin langsung mantap ya, pakai istighosah begini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Tapi berdoa dulu, ya Allah, berilah cucu saya karena anak saya belum punya anak, itu ya umpamanya. Setelah itu berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Ya, itu dibaca ketika ada masalah berat. Doa yang masih sulit terkabul, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Tapi yang beredar di mana-mana itu tambahannya banyak. Sudah habis. Jadi ilham sampai di rizki yang halal dan baik masih belum beri. Wali itu di dalam Al-Quran surah Yunus. Surah Yunus itu surah ke-10 ayatnya 62. Ala inna awliya Allah
ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi tanda-tandanya wali itu orangnya tidak stres. Mengapa tidak stres? Begitu dapat musibah atau apa langsung kepada Allah. Stres juga tapi sedikit. Kalau sampai stres sampai ibu lupa suami, ciri-cirinya wali itu hanya dua: beriman dan bertakwa. Amalu wa taqwa, iman dan takwa. Menurut saya, bapak-bapak ini yang hadir ini sudah jadi waliullah. Mau apa enggak, Pak? Ibu mau disebut waliullah? Bukan waliullah yang terbang itu, Bu. Waliullah itu ada tingkatan, ada 3. Ini yang nggak pernah disebutkan ini. Di khutbah Jumat juga ada. Saya senang mencari masalah yang jarang disebutkan. Kalau masalah sahabat banyak. Waliullah itu ada 3. Ada tingkat dasar, tingkat menengah, ada tingkat tinggi. Waliullah tingkat tinggi itu para nabi dan rasul. Itu tingkat tinggi. Waliullah tingkat kedua itu adalah para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi itu dan tabi'in yang kuat imannya itu tingkat 2. Kita ini tingkat 3. Walaupun 30%, 40% masuk, Bu. Jangan merasa, aku tetap dulu. Begini, kalau ini gimana caranya? Jawabannya Bapak gimana? Pak, insya Allah sampean waliullah. Jawabannya apa? Pak Bano. Bagus. Ya, lebih lengkap lagi. Insya Allah. Amin. Jangan saja. Apa waliullah itu? Aku 5 waktu sih. Kadang-kadang enggak dangkep. Amin. Ibu di insya Allah. Amin. Ada orang, Pak Mahmud ya, ada orang yang bapaknya meninggal dunia. Itu saya katakan, apa terkejut. Saya kalau berdoa, ya insya Allah bapaknya jenengan itu masuk surga. Saya katakan begitu. Terkejut. Pak Arsono kok bisa bisa tahu? Wah ini kan nggak boleh kan menetapkan atau menentukan ini ahli surga ya. Itu boleh. Mengapa? Tapi pakai insya Allah. Jadi begitu meninggal dunia itu saya datang, senang, Bu. Keluarganya senang. Insya Allah ibu ahli jannah. Amin begini. Dikira saya ini waliullah bisa menentukan. Apa dasarnya Pak Mahmud? Ada dasarnya. Makanya dasarnya adalah ikuti tanya jawab saya. Jadi itu tanya jawab itu pikiran-pikiran saya masukkan di situ. Semua ibu-ibu yang ahli surga, akan saya buktikan dalam Al-Quran maupun hadis ini. Apa dibahas yang akan datang aja lalu. Ahli surga ini. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba. Apa itu kafir? Bukan orang yang berzina ahli jannah. Setuju Anda? Orang yang mati, orang Islam yang mati berzina, dalam keadaan berzina lalu mati, menurut saya itu ahli jannah. Setuju Anda? Tak setuju. Karena ini tidak membahas akidah, ini tidak pernah dibahas akidah ini. Padahal ini penting supaya kita percaya diri. Masa orang Kristen percaya diri masuk Kristen, masuk surga, orang Islam tidak percaya diri. Walaupun berzina, itu ada hadisnya itu dalam kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab yang disepakati
oleh Imam Bukhari dan Muslim, orang yang mati walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, sampai walaupun dia berzina, kata Abu Hurairah, walaupun berzina masuk surga karena imannya itu. Ya berujuk minannar, ini hadis ini dalam kitab Al-Jami' Shahih, akan keluar dari neraka mangkola la ilaha illallah, walaupun imannya sebesar biji atom, keluar dari neraka. Artinya orang masuk surga, ibu-ibu ya, masuk surga itu ada dua. Ada yang pantas langsung ke surga, ada yang mampir dulu. Orang yang berzina itu mampir dulu kalau tergantung hisabnya. Mari kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.